Kembali lagi bersama saya pemirsa dalam acara Bincang Sehat. Tentunya kita lanjutkan diskusi kita mengenai vitamin A bersama Dr. Dian. Nah dokter, menarik sekali pembahasan kita pada segmen pertama tadi. Kita sudah membahas banyak ya mengenai manfaat, bahaya, dan lain sebagainya. Nah kemudian dok, saya ingin bertanya lagi mengenai vitamin A yang kita kan tadi menyenggol nih, membicarakan mengenai program pemerintah pemberian vitamin A. Apakah ada vitamin-vitamin lain yang khusus diberikan juga program pemerintah ini, dok? Untuk saat ini yang menjadi program ya, jadi yang dilaksanakan serentak terus khusus itu memang vitamin A aja. Kalau suplementasi vitamin lainnya disesuaikan sama kondisi bayi, balita, dan kondisi masyarakatnya ya. Tergantung keluhannya. Tapi kalau yang untuk satu program khusus pemerataan dan dilaksanakan serentak itu hanya vitamin A untuk sampai saat ini. Oke, jadi belum ada yang lainnya sepertinya. Oke. Nah dok, tadi kan juga disebutkan bahwa pemberian bulan vitamin A ini untuk usia 6 hingga 59 bulan atau 5 tahun ya dok ya. Nah gimana kalau di luar rentan usia tersebut ada gejala-gejala yang mungkin menunjukkan bahwa kurang vitamin A itu seperti apa dok? Oke. Untuk usia 6 sampai 59 bulan ini kan program ya. Jadi kita tidak melihat dia kekurangan vitamin A atau bagaimana. Yang penting seluruh anak kita beri secara serentak di bulan vitamin A itu. Jadi 2 Februari dan Agustus itu semua anak kita beri suplementasi vitamin A. Tapi kita lihat juga sih kalau misalnya dia ada gejala-gejala kelebihan vitamin A dan lain-lain itu kan pasti kondisinya sakit ya. Benar. Nah itu kita nggak beri. Tapi kalau selama anak sehat datang ke posyandu itu seluruhnya kita beri. Nah gimana nih kalau usianya kurang dari 6 bulan? Kalau kurang dari 6 bulan kita lihat kondisinya dulu. Dia ada gejala kekurangan vitamin A nggak? Karena kita tahu anak-anak di usia 0 sampai 6 bulan ini kan hanya ASI eksklusif ya. Jadi kalau dia nggak ada gejala ya nggak kita berikan. Tapi begitu dia ada gejala kekurangan vitamin A seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bisa diberikan. Tentunya dosisnya harus sesuai petunjuk dokter ya. Jadi konsultasi dulu sama dokter, bener nggak ini gejalanya ke sana, kemudian bisa diberikan. Biasanya kita beri setengah dosis, tapi tetap harus dengan petunjuk dokter. Harus tetap dengan dosis yang diberikan oleh dokter ya dok ya. Dosisnya harus khusus ya, sesuai petunjuk. Nggak bisa dikasih-kasih sendiri. Iya gitu, nggak bisa seenaknya ya dok ya, biar sehat anaknya kasih vitamin A yang banyak gitu. Nah dok, melihat fenomena di masyarakat nih dok, sekarang ini kan zamannya mungkin orang tua pada sibuk nih dok, nggak sempat nih bawa anaknya ke posyandu atau mungkin terlewat lah pemberian pada bulan vitamin A-nya itu gimana dok? Kalau untuk pemberian serentak memang hanya Februari dan Agustus. Jadi kalau misalnya memang sibuk pas bulan-bulan itu tetap pada bulan Februari dan Agustus, bisa selain di posyandu, nggak sempat posyandu, bisa ke puskesmas atau biasanya kita taruh di puskesmas pembantu. Kan sekarang puskesmas itu punya jaringan di setiap kelurahan, di setiap desa itu pasti ada unit puskesmas. Nah itu kita sediakan di sana. Atau kalau misalnya memang sepertinya sekarang juga di rumah sakit pemerintah juga disediakan kok vitamin A yang dosis ini, karena memang kalau di bulan Februari dan Agustus ini pasti melimpah vitamin A karena semua harus wajib dan kita udah concern untuk itu ya. Kalau misalnya di luar bulan-bulan itu tidak ada khusus untuk pemberian vitamin A, jadi vitamin A diberikan pada kondisi-kondisi khusus aja. Jadi kalau misalnya dia sakit, terutama campak dan diare, itu baru kita berikan. Kalau nggak ada keluar mata juga, itu enggak. Jadi itu gratis ya dok ya pemberian vitamin A untuk mungkin yang nggak sempat ke posyandu, misal ke klinik kesehatan kayak gitu. Boleh, lebih kalau pastinya yang ada sih di fasilitas pemerintah ya, seperti puskesmas itu pasti ada. Jadi pustu itu pasti ada. Dan itu gratis ya dok. Jadi para orang tua di rumah jangan khawatir ya dok kalau ingin memberikan vitamin A ke puskesmas. Kayak boleh gitu, gratis dan itu pastinya aman dan berkualitas ya. Oh jelas. Dijamin ya dok ya. Wah luar biasa. Nah kemudian dokter, ini mungkin kapan sih kita harus menambah suplementasi tambahan di luar bulan-bulan pemberian vitamin A seperti itu? Ada nggak dok kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kita untuk menambah vitamin A itu sendiri? Oke. Ini untuk anak atau untuk dewasa atau untuk umum nih? Untuk umum nih. Untuk umum. Oke. Vitamin A untuk suplementasi vitamin A itu sebenarnya tidak harus kita berikan selama konsumsi harian kita cukup. Jadi kita cukup mengkonsumsi makanan yang protein yang seperti saya tadi sebutkan ya. Ada protein hewani dan protein
dan bahan-bahan nabati yang banyak mengandung vitamin A, seperti sayurnya ada nih, udah makan wortel, udah makan bayam, udah makan hati. Nah, itu udah cukup. Tapi kalau muncul gejala-gejala seperti gangguan penglihatan, kemudian mata kering atau gangguan imun kekebalan tubuh, itu mungkin kita bisa berikan suplementasi vitamin A yang pastinya dosisnya harus sesuai petunjuk dokter. Lagi-lagi harus sesuai petunjuk dokter ya, Dok ya. Kalau untuk pemberiannya berapa dan berapa itu harus konsultasi. Sekarang nggak harus ke dokter ya, kita punya ahli gizi, mungkin bisa juga dicek di sana. Dan sepertinya juga bisa dicek secara laboratorium ya, vitamin A itu kekurangan atau tidak gitu. Jadi gitu. karena seperti disebutkan tadi bahwa kelebihan pun nggak bagus gitu. Benar ya. sekali. Kalau nggak ada keluhan berarti insya Allah suplementasi kita cukup. Cukup ya, Dok ya. Jadi sebenarnya kita makan makanan yang sehat dan bergizi setiap harinya itu pun juga sudah memenuhi ya, Dok. Ya, sebenarnya, asal Dok, makanannya benar-benar sesuai sama yang seharusnya ya. Iya. Jadi ada proteinnya, ada Iya. sayurnya, itu insya Allah cukup. 4 sehat 5 sempurna lah ya. Oh ya, sekarang gizi seimbang Oh, namanya. gizi seimbang ya. Wah, iya. Luar biasa. Nah, kemudian dokter melihat mungkin ada gejala-gejala pada anak nih, Dok. Ada nggak sih sebenarnya anak-anak yang rentan terkena kekurangan vitamin A itu? Selain gizi buruk tentunya pasti rentan ya, Dok ya. Ya. Mungkin anak-anak normal apakah juga sebenarnya rentan terkena kekurangan vitamin A ini, Dok? Ya, kalau anak-anak yang rentan vitamin A itu pastinya, kalau gizi buruk pasti ya. Karena gizi buruk ini dia kekurangan banyak mikro dan makronutrien. Kemudian anak-anak yang rentan ini juga biasanya kekurangan vitamin A ini pada anak-anak diare. Kemudian anak-anak yang kena campak. Kemudian memang ada gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini memang tidak bisa dideteksi oleh orang tua ya. Cuma ya kalau misalnya anaknya ngeluh, kok penglihatan saya nggak jelas, kok ada kekeruhan di lensa mata, mungkin itu ya ibu-ibunya harus waspada untuk membawa anaknya periksa ke dokter. Dok, ini gimana nih? Apakah perlu suplementasi ataukah memang ada masalah di penglihatannya? Kadang masalah-masalah penglihatan ini muncul bukan karena memang dari organnya ya, tapi kekurangan suplementasi vitamin A aja udah bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Gitu. Begitu ya, Dok ya. Nah, kemudian mungkin dokter bisa dong memberikan tips kepada pemirsa di rumah mungkin agar tubuh kita tidak kekurangan dan tidak kelebihan vitamin A gitu. Jadi kadar vitamin dalam tubuh kita pas nih, Dok, kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk tips untuk mencukupi kebutuhan vitamin A untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan cukup dengan memberikan ASI. Kemudian dari 6 bulan ke atas kita berikan MPASI sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Kalau untuk dewasa kita cukupi saja kebutuhan harian kita dengan makanan-makanan yang bergizi seimbang. Dan kalau misalnya perlu suplementasi atau merasakan gejala-gejala yang saya ini kekurangan vitamin A atau tidak ya, lebih baik konsultasikan dulu ke dokter atau ke ahli gizi mungkin agar bisa ditentukan dosis berapa yang harus saya konsumsi, berapa lama, dan pastinya tidak berlebihan. Mungkin itu. Oke, dokter. Mungkin pertanyaan tambahan nih, Dok. Misal saya nih mengalami mungkin gejala-gejala yang nauzubillah ya, Dok. Jangan sampai nih kekurangan vitamin A begitu, Dok. Ini saya harus kemana nih, Dok? Pertama kali harus kemana nih, Dok? Gitu. Ke dokter ya pastinya ya, atau ya. tenaga kesehatan. Mungkin nggak harus dokter, mungkin apa ya tenaga kesehatan yang ada di sekitar kita yang paling dekat. Bu bidan boleh nih, perawat boleh, dokter boleh, atau nanti bila perlu pasti akan kami konsultasikan ke ahli gizi. Jadi sekarang udah canggih ya, udah banyak ilmu-ilmu dari sosial media, tapi pastikan lagi sumbernya harus tepat dan kalau misalnya ragu konsultasikan ke yang mempunyai kemampuan di bidang itu ya. Nah, begitu. Okay. Oke, dokter. Nah, kemudian mungkin membahas mengenai vitamin A yang sampai diberikan program dari pemerintah ini sebenarnya nih dalam tubuh kita nih yang paling dibutuhkan vitamin A atau semuanya butuh, cuma vitamin A emang yang paling penting gitu, Dok? Semua pasti butuh ya, nggak ada semua vitamin baik A, B, C, D sampai ada vitamin yang lainnya. Kemudian selain vitamin juga tubuh kita perlu mineral ya. Jadi memang semua harus seimbang. Cuma karena memang kembali lagi ke dasar kenapa vitamin A diberikan tadi, karena memang masalah kebutaan ini masih banyak terjadi di negara berkembang dan vitamin A memang kekurangan vitamin A ini masih menjadi suatu masalah gitu ya, terutama di negara berkembang. Akhirnya memang
pemerintah memastikan untuk pemberian vitamin A ini secara menyeluruh. Kalau dari kebutuhannya pasti semua vitamin dibutuhkan. Butuh ya dok ya. Nah, Nggak dari ada yang kapan nggak ini butuh dok? tuh. Iya. Dari kapan sih dok program ini sudah mulai berjalan? Aduh, pastinya saya nggak tahu, tapi udah lama deh kayaknya. Sudah ya, Dok, ya? Semenjak saya jadi dokter kayaknya udah ada. Sudah sejak lama ya Kalau dok untuk ya? pastinya, iya kayaknya ya. Semenjak saya Karena jadi dokter itu udah ada tuh Oh, iya. program memberi vitamin A di posyandu. Karena mengingat pentingnya vitamin A itu tadi ya dok ya, Iya, karena kan betul. berdampaknya pada mata, penglihatan, Iya. seperti itu dok. Dan daya tahan tubuh ya. Nah benar sekali, karena kan memang anak-anak kan generasi penerus bangsa ya Yap. dok ya, jadi kita harus menjamin bahwa anak-anak di negara kita sehat begitu, Betul. jangan sampai kekurangan vitamin A Iya. seperti itu dokter. Wah luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini ya dok ya. Saya ucapkan terima kasih lagi, terima kasih Sama-sama. banyak kepada dokter Dian yang sudah memberikan waktunya kepada kita, kepada pemirsa Jember 1 TV tentunya, dan saya yakin nih dok, pemirsa di rumah pasti lebih aware tentang vitamin A untuk para buah hati, diri mereka sendiri juga, dan untuk keluarga pastinya ya dok ya. Ya, pastinya jangan lupa untuk datang ke posyandu di bulan Februari tahun depan ya. Kalau bulan Agustus sudah terlewat, mungkin kemarin belum paham tentang adanya vitamin A di posyandu, kita bisa bawa anak-anak kita untuk datang ke posyandu atau fasilitas kesehatan di bulan Februari tahun depan mungkin ya, untuk dapat program ini. Jangan dilewatkan. Benar sekali, jangan malas-malas ke posyandu ya dok ya. Betul. Karena di sana kita juga bisa sharing tentang kesehatan anak Yap. dan lain sebagainya. Karena memang penting sekali ya dok ya untuk menjaga kesehatan anak di masa-masa pertumbuhan gitu ya. Iya, Dok, betul. Wah, luar biasa. Nah pemirsa, namun sayangnya diskusi kita harus berakhir sampai di sini mengenai vitamin A yang sangat luar biasa. Saya yakin akan menambah wawasan pemirsa Jember 1 TV yang ada di rumah. Akhir kata, saya Prima Kinki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.